ke-47. Apa yang dikatakan? Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Perhatikan. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi kalau Anda sebagai muslim, tetapi Anda memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka menurut Allah Anda orang fasik. Ini bagaimana Anda? Coba, Anda orang fasik nggak menurut Al-Quran jika memutuskan perkara tidak berdasarkan Al-Quran? Ya juga sih. Makanya saya pernah bilang, saya tidak berlebihan. Saya tanya dulu, Anda sudah lama nonton channel saya, Kak Ineke? Baru Belum lama. minggu. Baik, maklum lah karena belum lama. Gini, saya tuh sering bilang di channel saya begini, kalau ada seorang Islam yang memperdalam Al-Quran, memperdalam hadis secara sungguh-sungguh, saya hampir-hampir akan memastikan orang tersebut akan meninggalkan agama Islam. Enggak juga sih, saya dari TK sampai SMA saya Katolik sekolahnya. Buktinya Anda dari SMA, dari TK sampai SMA, sampai sekarang pun Anda tidak mengerti isi Al-Quran. Karena begini ya, oke lah, sebetulnya dalam hati nurani aku sebetulnya dari kecil memang kita mengagumi kayak semacam Isa Al-Masyir. Karena situasi keluarga dan segala macam semuanya haji, tapi ngikut. Tapi dalam arti sebetulnya aku tuh pengagum gitu, ngerti nggak? Pengagum Isa Al-Masyir. Karena apa kan gitu? Saya meyakininya gini. Saya juga pelajari kan mana yang bisa dimengerti dan mana yang nggak bisa di ini. Kebanyakan kan gini. Oke lah. Karena yakinnya aku gini. Isa Al-Masyir adalah penyelamat dunia. Kan gitu. Oke, kalau memang Anda mempercayai Isa Al-Masih adalah penyelamat dunia, juru selamat dunia, kenapa Anda masih mengikuti Muhammad? Karena ajarannya bertolak belakang. Iya, sebetulnya memang itu. Tapi kan saya tetap meyakini itu gitu. Saya sekarang ini tuh saya tuh sedang mempelajari apa yang almarhum bapak saya yang percayakan. Saya akan baru kali ini ya, kayak saya lagi memperdalam itu. Tidak. Jadi saya tuh pengen ngikut ajaran bapak aku sekarang itu. Jadi kayak semacam kemarifatan syariat dan torekatnya itu. Saya sedang mempelajari itu. Kita kasih contoh. Kita kasih contoh. Iya. Menurut ini kita yang ringan-ringan aja ya. Kalau yang berat-berat udah saya bilang teman-teman, susah kalau yang berat-berat. Jangan bahas sama orang Islam yang berat-berat. Mereka itu hanya dididik untuk menghafal-hafal tulisan Arab. Gini, Kak Ineke, kalau Anda pernah mendengar selama Anda jadi orang Islam, betulkah Muhammad itu dikatakan sebagai nabi yang terakhir? Iya. Kalau terakhir artinya akan ada datang lagi nabi nggak setelah dia? Kalau menurut Islam sih tidak. Tidak ada. Anda pernah dengar cerita bahwasanya Isa Al-Masih akan datang lagi? Iya, turun lagi. Iya. Oke. Berarti kalau Isa Al-Masih datang lagi, maka kesimpulannya batallah Muhammad sebagai nabi terakhir, betul? Kalau secara logika iya sih. Iya, makanya saya bilang. Seandainya Isa turun lagi nanti, maka kesimpulannya Muhammad sebagai nabi terakhir itu menjadi informasi yang bohong. Coba bagaimana Anda mengimani hal semacam itu? Muhammad berkata, aku adalah nabi yang terakhir. Terus besok dia berkata, akan datang setelahku nanti Nabi Isa. Nah, gimana? Katanya dia nabi terakhir. Ya itu, makanya saya sedang memahami, memperdalam dalam arti pengertian apa yang dikatakan Muhammad sama apa yang dikatakan
nanti sesudahnya Nabi Muhammad itu akan datanglah juru penyelamat itu, yaitu Nabi Isa, kan gitu. Nah itu makanya aku dalam arti bukan dalam arti kita harus Kristiani atau apa. Jadi saya punya keyakinan sendiri, aku pengen mempelajari dulu gitu, ngerti nggak? Mempelajari dulu tuh apa yang sudah almarhum kerja, apa yang dianut dia gitu. Baik. Jadi baguslah ya. Semoga Anda memiliki waktu untuk belajar ya. Karena seperti yang saya katakan, Anda Islam itu karena hanya ikut-ikutan saja. Seandainya Anda mau untuk belajar agama Islam, mempelajari agama Islam, saya yakin semakin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan ajaran tersebut. Karena memang apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh Isa itu berbeda, bertolak belakang. Misal nih, saya kasih contoh misalnya. Kalau Anda mengikuti ajaran Muhammad, pasti Anda akan berkelakuan seperti apa yang diajarkan dia, betul? Oke, pernah dengar ajaran-ajaran Muhammad yang aneh-aneh? Banyak sih. Banyak, ternyata dia sudah mengakui. Ajaran Muhammad yang aneh-aneh dia sudah mengakui. Ya, cuma gini, sekarang itu kan banyak dalam arti Islam impor gitu kan gitu. Sebetulnya yang paling bagus itu yang bukan mengimani ya, yang bisa tembus ke dalam dirinya Tuhan itu sendiri, yaitu para wali dengan Nabi Muhammad sebetulnya. Karena sekarang banyak Islam dipleset-plesetin atau ditambah tafsir-tafsir. Jadi kebanyakan itu ulama-ulama atau ustadz itu dia bukannya mempelajari isi dalam Al-Quran itu, tapi menafsirkan dia sendiri gitu. Sebetulnya yang aku pelajari seperti itu gitu. Jadi sebetulnya kalau memang ustadznya benar dia ngikut apa yang dikatakan Al-Quran, sebetulnya bagus. Karena ini sekarang banyak imporan gitu, apa Islam impor, ya begitulah gitu. Jadi tafsir sama hadis tuh ya gitu, karena tafsiran sama hadis. Kalau saya lihat tuh seperti itu aja sih. Baik. Oke lah, intinya saya cuma mau bilang bahwa ya dalamilah dulu, pelajarilah dahulu. Karena kayak gini, aku aja pakai cincinnya apa nih? apa, nggak kelihatan? Salib. Oh ya? Iya. Tapi Anda Muslim. Muslim kan takut sama salib, gimana? Ke siapa? Oke, Nabi Isa akan datang mau ngapain? Penyelamat. Dan dia ngapain? Menurut ajaran agama Islam. Dia akan memberikan apa akan yang mematahkan salib. Nah, gimana banyak? Bukan mematahkan, tapi menghancurkan para iblis yang bisa. Bukan, hadisnya berbunyi dia akan mematahkan salib. Waduh, berat. Oke lah, baiklah ya. Nanti ketika Anda mempelajari agama Islam, nanti akan Anda dapati bahwa semua satu sama lain itu bertentangan di dalamnya. Ya, karena saya yakin betul bahwa agama Islam itu dikarang oleh banyak orang dan satu sama lain membuat karangannya masing-masing. Itu karena tafsiran. Ya, karena semua orang itu akan mengarang Muhammad. Menurut si Fulan dia karang. Kata Muhammad, saya ini disunat ketika saya sudah dilahirkan, saya dilahirkan dalam keadaan sunat. Nah, itu karangan orang tentang Muhammad. Sayangnya dia nggak janjian sama orang lain. Orang lain juga mengarang. Muhammad berkata bahwa dia disunat oleh malaikat. Nah, satu bilang Muhammad terlahir dalam keadaan sunat. Satu bilang Muhammad disunat malaikat. Yang satu bilang Muhammad disunat Abdul Muthalib. Itu yang bikin orang itu, yang bikin orang tuh kayak gitu, dibikin-bikin sebetulnya. Iya, ketika Anda sudah menyadari itu, kenapa Anda tidak meninggalkan agama Islam?
Tidak selalu harus meninggalkan Islam, tapi harus kita tuh tahu Tuhan itu ada di mana, tahu Tuhan itu ada diri sendiri kita, itu aja. Wah, berarti Anda sudah membuat Tuhan sendiri. Oh, enggak juga. Enggak. Hmm, Kita lihat aja. Kalau kita melihat Tuhan berarti melihat diri kita sendiri aja. Karena apa? Karena kita ciptaannya itu aja. Karena Ya, sifatnya berarti- Tuhan itu ada di dalam diri kita. Itu aja. baik, tetapi yang jadi masalah, kenapa Anda di detik yang sama masih menjadi Islam? Kalau menurut agama Islam, Tuhan ada di Mekah. Loh, tidak percaya dia, teman-teman. Enggak juga. Coba sekarang saya tanya. Ngapain mesti jauh-jauh cari Tuhan? Tuhan itu ada di diri kita sendiri. Bukan salah, kalau menurut Muhammad ada di Mekah. Enggak lah. Itu mah cuma tafsiran Tidak orang-orang. percaya. Enggak, Sekarang enggak, saya enggak. tanya, kenapa umat muslim berbondong-bondong ke Mekah? Ya itu karena sebetulnya itu ya itulah dibikin belok-belok, sebetulnya dia itu para Berarti wisata sesat orang-orang muslim yang sebetulnya. pergi ke Mekah? Enggak juga. Nah, karena enggak udah- juga kan, bingung. Gini, ada sebuah hadis yang berkata begini, barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi daripada sholat di tempat lain. Kalau Anda sholat di rumah, ya, pahalanya itu 1. Tapi kalau Anda sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000. Nah, banyak orang muslim percaya. nggak ngejamin sih. Kalau menurut aku nggak ngejamin juga sih. Iya, tetapi kalau dipikir-pikir secara mendalam, itu tiada lain tiada bukan adalah bisnisnya orang Arab. Ya itu makanya aku juga begitu. Biar ngapa? Iya. Biar mereka berangkat ke sana. Ketika mereka berangkat ke sana, pasti keluar duit bayar visa. Pasti keluar duit bayar hotel. Pasti keluar duit bayar makanan. Mendatangkan duit gimana? Iya itulah. Iya makanya aku belum begitu ini, makanya kurang, bukan dalam arti nggak percaya, tapi saya Nah, keyakinan- itu juga statement Anda yang lucu. Kenapa Anda mengatakan bukan tidak percaya, tapi percaya tapi tidak percaya? Saya melihat Anda ini berada di dalam keraguan-raguan yang sangat luar biasa gitu loh. Percaya tapi nggak percaya, mengikuti tapi tidak mau mengikuti. Makanya saya Karena bilang, banyak mulai hal-hal sekarang yang belajarlah untuk bertentangan mengambil juga, gitu. mengambil Sebetulnya banyak tindakan hal-hal yang tegas. bertentangan, itu aja. Gimana? Kebanyakan banyak yang bertentangan dengan Iya, ajaran-ajaran ketika itu bertentangan sendiri. bagaimana mungkin Anda masih terus mengimaninya? Al-Quran berkata, hadis berkata, ajaran Muhammad berkata, sholatlah kamu menghadap ke Masjidil Haram. Sementara Anda mengatakan Ada nggak sholat hadisnya? menghadap Coba kemana ada nggak saja? hadisnya untuk sholat? Ada nggak hadisnya untuk sholat? Sebetulnya bukan kewajiban juga itu sholat. Nah, bukan kewajiban sholat katanya. Lihat tuh Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat. Kalian lihat umat kalian ini. Aku nggak suka dia. Tidak suka Aku Abdul nggak Somad. suka dia. Enggak. Kenapa tidak suka Abdul Somad? Banyak kebohongannya ya, yang banyak diplesetin gitu. Jadi Banyak apa yang kata dia itu sendiri aja ceramahnya itu aja sih. Hanya untuk memperkaya diri atau apalah kayak gitu. Aku nggak suka. Terus terang aja. Abdul Somad, dia tidak berani naik kemari diskusi dengan saya. Berarti aku dong yang berani. Iya, tapi sayangnya Anda tidak berilmu. Oke lah ya, kita... Bukan yang berilmu, tapi setiap aku mau ngobrol hilang lagi, mau diucapin hilang lagi. Ya mungkin besok dicatat dulu ya. Artinya besok Kalau di situ catat ada dulu, pakai Google, terus besok kalau datang aku lagi nggak kemari. pakai, gitu aja. Oke lah. Oke ya, kita berikan kesempatan kepada Oke. muslim yang lain dulu ya. Oke, makasih ya. Sama-sama Ibu atau Kak Ineke. Kita ya. Aduh, sungguh nekat. Yuk silakan muslim yang lain. Saya masih membuka kesempatan kepada muslim-muslim yang lain untuk datang kemari, bantah, jawab, kemuka. Memang susah nyari orang Islam yang waras tuh susah. Abang muslim?
Oke, apa yang mau Anda utarakan, Bang? Sudah lama nonton Edis TV, Bang? Udah lama. Udah lama. Sudah lama kok masih Islam juga. Gimana? Sudah lama kok masih Islam juga. Oh, ya karena yakinan percaya sama Islam. Yakin dan percaya. Yang penting yakin, betul. Gimana? Yang penting yakin. Yakin. Oke, selama Anda nonton channel Edis TV, pernahkah Anda dapati bahwa atau Anda ingin melakukan keluhan apa nih terhadap saya? Nggak ada keluhan apa-apa terhadap Mas Adis. Oke, berarti Anda setuju ya bahwa Muhammad nabi yang agak aneh, agak lain, setuju? Nggak ada keluhan bukan berarti mendukung kepercayaan Anda. Oke, berarti ketika saya katakan bahwa Muhammad itu nabi yang agak lain, kamu berarti tidak mengeluh. Tidak mengeluh, tapi ya mungkin itu kepercayaan Mas Adis kan gitu. Kepercayaan saya ya kepercayaan saya. Berarti Anda percaya Muhammad nabi yang normal, bukan agak aneh? Kalau saya bicara lagi misalkan Yesus Tuhan yang Lari aneh gimana? kemana-mana kan? Ini bagaimana Anda ini? Yang ditanya apa, larinya kemana? Mas Adis kan bisa menanya kepada saya, masa saya nggak bisa nanya sama Mas Adis? Bisa, tetapi tolong konfirmasi dulu. Ketika saya katakan Muhammad itu nabi agak lain, kira-kira salah nggak statement saya itu? Kalau versi Mas Adis itu bicaranya nabi yang lain itu Bukan lain, nabi agak lain. Muhammad tuh nabi yang agak lain. Agak lain, di nabi dalam hati agak lain. Agak lain dia. Mencomokkan yaitu Gimana? saya sangka. Gimana? Kalau Mas Adis bilangnya begitu, tapi dalam hati dan pikiran Mas Adis itu menyudutkan, gitu kan? Ya, saya tidak setuju. Menyudutkan. Oke, kita coba ya. Menyudutkannya di mana ini orang ini? Oke, baik. Kita tes. Coba sebutkan satu nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain Muhammad. Nggak ada. Nggak ada. Berarti benar Muhammad tuh agak lain. Karena cuma dia satu-satunya nabi yang nyuruh minum air kencing. Terus sekali lagi, ada nggak nabi yang menikahi anak di bawah Mas umur Adis selain tahu Muhammad? dari mana Nabi Muhammad menyuruh minum air kencing? Di mana Muhammad nyuruh minum air kencing? Mas Adis tahunya dari mana? Taunya dari hadis. Dan dari orang-orang Islam sendiri yang ke Arab minum-minumin air kencing. Nah, kalau Mas Adis bicaranya tahunya dari hadis dan dari orang-orang Muslim, berarti Mas Adis yakin dan percaya kepada hadis dan orang Muslim. Yakin dalam pengertian bahwa itu dipercayai sebagai kebenaran bagi orang Muslim. Gimana? Nah, itu. Karena kenapa statement Abang Edis juga tentang agama Islam ya begitu. Orang Islam itu begitu. Oke, berarti Anda setuju bahwa Muhammad menyuruh orang minum air kencing? Menurut Mas Adis gimana? Kalau menurut saya bahwa itulah kitab yang kalian percayai. Karena tidak ada saya menemukan seperti itu. Nggak ada menemukan seperti itu. Memang jadi orang Islam mustahil Anda di detik yang sama nggak bohong ketika bahas agama Islam. Yakin Anda tidak pernah melihat atau mendengar atau mengetahui ada orang-orang Muslim yang minumin air kencing di Arab? Yang Mas Adis itu tahunya dari mana? Ada seperti itu. Baik. Anda tadi ngaku sudah sering nonton Edis TV, tapi Anda tidak tahu orang pada minumin air kencing onta. Saya
suka melihat terus Mas Tidak Edis, pernah lihat saya tunjukkan video orang minum air kencing onta. pernah melihat. Pernah lihat gitu kenapa? kan. Anda sekarang pura-pura tidak tahu. Cuma dengarkan dulu. Hmm. Nah, itu yang yang ditampilkan Mas Edis itu kalau dalam versi yang saya pelajari, misalkan ada hadis mutawatir, ada hadis marfu, ada hadis batil, ada hadis soheh, gitu kan? Hmm. Gitu maksudnya. Jadi hadis tentang Itu, minum air kencing makanya- onta itu sahih apa batil? Kalau menurut saya, kata saya juga itu tadi, Mas Edis suka mencari, oh iya orang Islam itu yakin dengan hadis Bukhari. Ditanya apa? Yang dijawab apa? Menurut Anda, hadis minum kencing itu sahih apa batil? Kalau menurut saya itu multi Bingung pencerna. kan? Bingung kan? Menjelaskan Al-Quran, menjelaskan agama Islam, menjelaskan hadis, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya dia sendiri. Dan ini sedang Anda lakukan ini. Anda lagi bohongin diri sendiri, bohongin penonton. Coba sekarang jujur coba. Hadis tentang minum air kencing onta itu sahih atau palsu? Pertanyaannya ini Berat. jadi Pertanyaannya itu berat. bukan berat, tidak Ya sudah. berbobot, Hadisnya sahih atau palsu? tidak berbobot itu pertanyaan. Tidak berbobot. Pertanyaan Sudah saya yang bilang teman-teman, konkret. mustahil kamu Islam di detik yang Kalau sama saya kamu nggak boleh bohong bertanya ketika menjelaskan lagi agama tentang Islam. Anda juga sama. Bagaimana Anda ini? Coba sebutkan satu nabi yang nyuruh minum air kencing hewan selain Muhammad. Oke, dibawa dulu Pak. Tahu sendirilah kalau Namamu Mas saja Edis sudah sayur asem, besok tambahin tempe bacem. Tiap hari banyak orang inbox saya Muslim tuh. Tapi ya begitu, identitasnya nggak jelas. Nama nggak jelas, nama 123 user 4. Foto profil gambar keong. Awas kamu katanya. Sudah saya bilang, kalian langsung bawa ormas ke Mabes Polri. Bilang kok, datang kalian ke Mabes Polri, bikin laporan. Saya yang ngomong nih, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya dia sendiri. Saya yang ngomong. Saya akan buktikan bahwa seorang muslim mulutnya akan mengeluarkan kata-kata dusta ketika dia menjelaskan Al-Quran. Itu udah pengalaman saya itu. Saya diskusi sama siapapun, Islam siapapun, nggak ada yang nggak begitu, semuanya begitu. Yuk, silakan. Kita kasih nih ada cahaya Islam. Cahaya Islam. Yang menjadi cahaya Islam penerang bumi itu, Anda tahu nggak? Nah, ini dia tahu nggak ini cahaya Islam itu apa? Coba silakan, cahaya Islam, nyalakan kamera Anda. Cahaya Islam. Oke, Edis. Baik. Ya, baik. Baik, selamat malam Bang Cahaya Islam. Saya panggil apa ini? Terserah Anda. Ya, Islam Baik. boleh. Baik. Cahaya Islam. Saya mau tanya dulu sebelum kita Ya. mulai nih mengenai nama Anda. Hmm.
Betulkah Al-Quran berkata Kenapa, bahwa Pak, di ya? dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya? Betul. Betul. Tetapi orang Islam Di tidak percaya. Al-Quran, Betul? zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang bertakwa, Bang Edis. Ditanya bukan itu. Jelas itu di Al-Quran, Kitabul la Edis. raiba fihi hudan lil muttaqin itu berbicara Jadi, ya. mengenai bagaimana Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Yang jelas Yang saya itu tanya, Al-Quran itu sebentar, adalah Bang, petunjuk tenang. bagi orang Tenang, bertakwa, Bang. Edis. Tenang dulu. Bukan tenang. artinya seperti kamu memframing bahwasanya kamu itu memframing Muhammad mengkencing. Minum kencing itu tidak ada. Kamu hanya memframing Islam, Edis. Ya? Apakah Kamu tidak hanya itu memframing ada hadis Islam. tentang Muhammad menyuruh minum air kencing? Tidak ada. Pernah nggak ada nggak hadis yang menyatakan bahwasanya Muhammad itu? Coba dengar dulu. Adakah Muhammad yang menyatakan bahwasanya dia pernah minum kencing? Tunjukkan hadisnya. Muhammad di mana mau minum kencing? Kalian yang disuruh minum kencing gimana? Tunjukkan hadis. Coba kamu yang framing tadi, Edis. Tadi kamu yang memframing bahwasanya Muhammad minum air kencing. Saya tidak bilang Coba Muhammad. Ya, Edis, harus kamu paham itu. Tidak ada Islam, tidak ada orang Islam, ya, tidak ada orang Islam minum air kencing onta. Tidak Di ada Indonesia orang mana Islam ada minum onta, air Edis? kencing. Coba Baik. coba kamu perhatikan di Indonesia ini ada onta enggak? Ada Baik, enggak onta, Edis? baik. Di Indonesia ada enggak onta, Edis? Ada di kebun Coba, binatang. Edis. Tidak ada, kebun binatang mana ada onta? Gembira Loka, Ada enggak orang Islam minum air kencing onta? banyak Saya tanya kebun sama binatang. kamu, ada Gembira nggak Loka, orang Islam minum air kencing kemudian onta? Taman Safari. Banyak. Tunjukkan, kamu jangan kamu framing saja. Gimana Coba nih kamu orang? tunjukkan, kamu yang berbicara, kamu harus menunjukkannya. Bagaimana? Coba tunjukkan. Tapi esmoni bang. Memang sulitnya orang Islam yang waras. Bang, kenapa saya sulit menemukan orang Islam yang waras, Bang? Kenapa ketemunya orang seperti Anda semua? Aku malah lebih suka lagi Kak, ketemu sama orang Gimana, seperti kamu itu yang Bang? lebih goblok lagi lo. Kalau minumin kencing onta itu waras berarti ya? Kalau kencingin onta itu, waduh, kalau kencingin onta itu, alah, Enak. enak bang. Enak. Bang, Baiklah, kita cari yang agak waras sedikit dulu ya sebetulnya. Memang kita ya sulit teman-teman, sulit. Kalau kalian maksa saya untuk bilang ada orang Islam yang waras kalau ngomongin agama Islam, gimana saya mau ngomong iya orang saya nggak pernah ketemu? Masa Anda paksa saya? Anda menista dengan mengatakan tidak ada orang Islam yang waras ketika bahas agama Islam. Loh, orang saya nggak pernah ketemu kok gitu. Saya nggak pernah ketemu. Gimana? Ada gitu. Yuk, kita kasih naik ada. Bentar ya. Siapa ini ya? Coba nih, coba atau ketik saja teman-teman, ketik di kolom komentar. Ini komentarnya itu terlalu kencang, teman-teman. Coba ketik di kolom komentar, saya Islam gitu coba.
biar saya naikkan. Coba ketik saya Islam biar saya naikkan. Coba yang naik, coba yang naik. Baik, I am Indonesia. Coba ya. Saya lihat apakah apakah Anda ada di kolom antrian. Ini terlalu banyak sih yang mengajukan permintaan naik ini. Makanya setelah saya siaran, itu selalu saja ngomong banyak orang, saya nunggu-nunggu gak kau naik-naikkan, gak kau naikkan. Gimana saya mau naikkan kamu yang ngantri 90 orang? Ini 99 orang nih yang naik nih. Sudah saya bilang yang Kristen jangan naik, tapi ngeyel aja mereka itu kadang-kadang naik nih. Jadinya yang Islam-Islam jadi ketutup. Coba kita kasih naik ya. Ada saudara Aan. Aan. Mana nih Aan ini? Aan. Kalau Aan biasanya Muslim tuh. Soalnya saya punya teman namanya Aan. Ya Aan. Silahkan nyalakan kamera Anda. Muslim bang? Aan? Macet kan? Anda Muslim? Kristen. Kristen. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Sorry, salah pencet bang. Sorry. Baik, saya blokir dulu karena Gabut peraturannya aja, begitu gabut, di sini. gabut. Jadi selamat, Anda tidak akan bisa sorry. menemukan channel saya lagi. Baik, kita blokir ya, karena kita peraturannya begitu. Kalau Anda Kristen terus naik, cuma ngomong salam mencet, saya blokir. Kita kasih naik ada It's Me. It's Me. It's Me. Kemarin ada orang inbox saya, It's Me. Alasannya dia mau naik, nggak mau dinaik-naikkan. Coba pakai ini orang. It's Me, silakan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda yang suka inbox saya? Halo? Macet. Baik, saya kasih turun. Inilah teman-teman, kalau inbox juara 1. Kenapa kamu nggak pernah naikin saya? Pengecut kamu ya, beraninya sama Islam-Islam yang nggak tahu apa-apa. Coba kamu naikin saya. Ini sudah saya naikin orangnya, tapi ngomong nggak berani. Baik, kita kasih turun ya. Berat mereka. Nirjana. Oke, kita kasih naik ada Nirjana. Nirjana, silakan nyalakan kamera Anda. Iya, selamat malam. Selamat malam Nirjana. Silakan nyalakan kamera Anda. Iya, tolong diundang di situ ya. Undang, baik. Saya kirimkan undangan. Ya kok nggak bisa ya? Baik, kalau gitu belajar dulu nyalakan tengahnya kamera ya. Belajar dulu cara nyalakan kamera. Oke, kita kasih naik ada Boru Khalid. Boru Khalid. Nampaknya ini si Manung Khalid, teman-teman. Halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Nampaknya ini si Manung Khalid. Halo Bang. Silakan nyalakan kamera. Ya, Boru Sudah, Khalid. Bang. Kenapa mengajukan permintaan naik Boru Khalid? Iya, karena kan aku kemarin Muslim. Oh, kemarin Muslim, Boru Khalid. Gimana ceritanya kok jadi Muslim? Nggak tahu ya, kayaknya ada kayak kenyamanan gitu. Terus akhirnya Dibaptis. akhirnya meninggalkan agama Islam. Banyak yang begitu. Bahkan saya melihat ada satu video ya, dia mualaf tuh sudah 40 tahun. Terus dia gara-gara sering nonton saya, akhirnya dia keluar lagi dari agama Islam.
Sempat mualaf berapa lama Boru Khalid? Kalau muslim dari bayi. Oh, dari bayi muslim. Oh, muslim dari bayi. Tapi kok Simanung Khalid? Tapi mencurigakan ini, masa Simanung Khalid muslim? Saya belum pernah lihat ada Simanung Khalid muslim. Coba kita tes dulu. Sampai berapa lama muslimnya? Sampai kemarin bulan 5. Sampai bulan 5. Waduh, dari bayi sampai bulan 5 jadi muslimah, kemudian keluar dari agama Islam. Saya tes dulu. Kita di sini nggak mau bohong-bohong, nanti cuma ngaku-ngaku. Coba bacaan sholat gimana? Nggak pernah sholat. Nah, sholat? Masa Anda muslim nggak pernah sholat, ini bagaimana? Nggak pernah sholat, beneran. Tapi Anda Tapi kalau- muslimah. Muslimah. Coba Ada baca KTP-nya Al-Fatihah. muslimah. Coba baca Al-Fatihah. Emang udah boleh? Masih boleh? Ya boleh-boleh saja. Kan untuk menguji bahwa Anda pernah muslim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Coba ada surat lain nggak yang hafal juga? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sah ini, memang mantan muslimah nih teman-teman ya. Sah. Ini saya mau tanya dulu, beneran Boru Khalid atau dibuat Boru Khalid? Dibuat baru kali setelah masuk Pantas. agama Kristen. Oke. Terus akhirnya sekarang meninggalkan agama Islam. Kenapa kok meninggalkan agama Islam? Karena agama yang kemarin baik, sekarang pun agamanya baik juga gitu kan, nggak menjelekkan agama yang kemarin lah. Cuma setelah masuk gereja kayak ada ketenangan gitu, kalau berdoa kayak badan ini merinding gitu loh, kayak menyentuh ke hati gitu. Jadi lama terus ketemu orang yang tepat, jadi di step by stepnya lah ngikutin. Step by step akhirnya meninggalkan agama Islam ya. Oke. Cuman ada satu statementmu yang saya tidak setuju, Kak Boru Khalid. Kalau kamu tadi mengatakan bahwasanya yang sebelumnya itu baik. Kalau yang sebelumnya baik, kenapa ditinggalkan? Iya juga sih. Itu namanya main baik-baikan. Contoh. Ini gelas, baik, bersih. Oke? Terus Ya. satu lagi ada gelas, baik, bersih. Ya udahlah, ganti minum pakai ini, ganti pakai ini. Itu namanya kurang kerjaan. Mengganti itu karena sesuatu itu didapati tidak baik. Contoh. Ini gelas. Sudah saya dapati ada bekas lalat di dalamnya. Saya tukar, saya ganti dengan gelas yang lain. Karena saya dapati bahwa gelas itu tidak baik. Nah, ketika kita mengganti sesuatu, itu pasti karena kita dapati dia tidak baik. Saya kasih contoh. Kita pergi ke bengkel. Oke, kita beli mobil misalnya, mobil baru. Ya. Baru turun dari dealer. Businya tentu masih baru businya. Datang ke bengkel. Dik. Bang, mau ganti busi. Kenapa? Karena masih baik businya. Masa yang baik diganti dengan yang baik gimana? Nah, saya mau kasih tahu. Itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran kayak begitu. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi begini. Bahwasanya Allah menurunkan ayat kepada Muhammad. Lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat itu. Lalu diganti sama Allah ayat yang lain. Yang sama baiknya. Nah, itu. Makanya saya bilang Allah sama Muhammad main lupa-lupaan. Tapi janganlah kita bahas itu karena Boru Khalid ini kayaknya sudah nyaman dengan Kristen, nggak mau bahas-bahas masa lalu, nggak apa-apa lah ya. Ya selamat menjalankan apa yang
sudah diyakini sebagai yang baru, semoga menjadi manusia baru lebih baik lagi dari yang kemarin. Begitu ya? Ya. Oke. Terima kasih Baru Khalid. Saya turunkan ya. Bang. Oke. Ya. Turunkan. Aduh, ya kita banyak ya teman-teman ya. Baik. Oke, kita kasih naik lagi ada Rosnaini. Sekarang muslimah-muslimah banyak loh naik sini ya, yang sudah meninggalkan agama Islam. Ya, Rosnaini. Iya. Silakan Kak Ros, nyalakan kamera. Ini bukan Kak Ros yang di Upin Ipin ya. Oh, bukan. Ini Silakan. harusnya relax aja ya guys. Oke, silakan Kak Ros, nyalakan kamera. Kak Ros, muslimah Kak Ros. Muslimah. Kalau udah berhijab muslimah. Iya, apa yang mau Kak Ros sampaikan? Sudah lama nonton Edis TV, Kadang-kadang lewat, mampir juga. kadang-kadang Iya. lewat. Oke, Iya. apa yang mau Kak Ros bahas nih? Silakan. Siapa aja lah dulu, Edis aja lah. Iya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Itu ya masalah lalat di dalam air, ya kan? Kan saya kan ikuti juga, ya kan? Masalah boleh meminum air apa tadi kotoran itu apa Kecil, namanya? Kak. Cinta. Ya, itu ada asbabnya, ya kan? Edis kita nih sharing aja, kasih pendapat, ya kan? Berbagi. Tidak ada yang boleh egois, emosi. Kalau ingin, karena kita ini kan saling berbagi, ya kan? Ya kan? Boleh. Berbagi pendapat, kasih masukan, ya Boleh. kan? Kita bahas dari yang lalat dulu. Ini dulu, Edis. Gimana? Sama tak boleh kita saling menghina, itu tidak boleh, ya kan? Bagaimanapun caranya, kalau kita pun menghina keyakinan seseorang itu, kalau keyakinannya masih kuat untuk agama dia sendiri, nggak akan bisa goyang, ya kan? Itu dia kuncinya. Jadi masalah itu tadilah kotoran apa namanya itu? Lalat dulu, satu-satu. Satu-satu Lalat. Kak Ros. Itu dua-dua Mengenai itu. lalat masuk minuman, Ya, itu ada asbabnya, ya kan? Pada zaman dahulu itu, ya kan, kadang-kadang karena terjadi dulu kan seperti di Palestina, ya kan, dalam keadaan darurat, yang dimakan pun nggak ada, apapun yang mau diminum pun nggak ada. Jadi itu pada masa zaman Rasulullah dulu, ya kan, itu ada asbabnya, lagi Baik. terdesak. bisa tunjukkan dalilnya? Ada asbabul nuzulnya? Loh, tapi kamu kan coba kamu bacalah Baik, dulu saya yang balikan tadi ya masih kamera saya ya. dari awal sampai Z ya. Baik, kita Awal bahas, sampai tampilkan. Z. Apakah ada asbabul nuzulnya atau sebab musababnya? Karena kalau saya baca hadis, Muhammad tuh tukang ngomong sendiri, nggak ada angin, nggak ada petir. Baik, lihat ya. Ini hadis. Matan hadis yang menceritakan berkaitan minuman yang dimasuki lalat adalah begini. Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Nabi SAW bersabda. Tidak ada di sini asbabul nuzulnya. Tiba-tiba saja Muhammad ngomong, apabila lalat termasuk ke dalam minuman salah seorang daripada kamu, maka rendamlah ia, maksudnya lalat itu, kemudian buanglah. Ini karena salah satu daripada sayapnya adalah penyakit dan di sebelah lagi adalah penawar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apabila lalat termasuk ke dalam bekas salah seorang dari kamu, maka rendamlah kesemuanya lalat, kemudian buanglah ia. Ini karena salah satu daripadanya adalah penawar, sebelah lagi adalah penyakit. Nih ya, menurut para ulama, lalat tidak termasuk dalam perkara najis. Ini karena telah ijma ahli ilmu bahwa setiap yang tidak berdarah atau apabila terjatuh ke dalam minuman atau makanan tidak menjadi najis. Walaupun begitu, terdapat juga sebagian ulama yang mengatakan sebaliknya. Seperti biasa, muslim itu selalu ada dua jawaban, ya. Ada yang bilang najis, ada yang bilang halal. Babi juga begitu, ada yang bilang najis, ada yang bilang halal. Nah, sekarang saya balikan dulu kamera saya, Kak Ros ya. Baik. Tadi Kak Ros bilang ada asbabul nuzulnya.
mengenai sulitnya air dan lain sebagainya. Kenapa Kak Ros berbohong? Dulu kamu. Baik, tunjukkan dalilnya. Pada masa Tunjukkan zaman dalilnya bahwa Rasulullah, karena tidak ada air. Silakan. dengar dulu, pada masa zaman Rasulullah itu memang sulit. Semuanya Oke, di itu mana masa dalilnya? perang. Masa perang, pada masa orang Quraisy dan para kafir memerangi Rasulullah. Begini Kak Ros, Tapi kamu janganlah emosi Kak Ros. Tidak, Tenang. saya nggak emosi. Nanti hilang lo cantiknya Kak Ros. Kalau marah-marah nanti cantiknya hilang. Diambil Saiton. Baik, gini. Kak Ros, tadi kan Kak Ros bilang bahwasanya karena air langka. Nah, coba tunjukkan dalilnya. ada asbabnya. Iya, Jadi mana? kami- Di mana Makanya, asbabul urut dengar dulu. dari hadis itu? Edis, dengar dulu. Kita ini belum orang yang fakir untuk membahas Al-Quran dan hadis. Ya, itu yang orang-orang yang fakir itu pada orang-orang yang Imam Syafi'i, Hambali, yang begitu-gitu yang bisa. Kalau gayok kakak kau nih pun dek, membahasnya itu tidak paham juga untuk membahasnya itu. Sekedar hanya membaca. Kupikir jawaban tadi yang keluar. Hanya sekedar membaca dirimu ya Adis, kamu itu kan hanya membaca Al-Quran, arti Al-Quran itu kan, tapi kamu nggak tahu mentafsirkannya. Itu dia kuncinya. Makanya ilmu Allah itu tidak sembarangan, apalagi orang-orang di luar Islam tidak sembarangan diberinya Jadi kunci. diceramain saya. Oke, bisa gantian Kak Ros? Jadi saya dulu yang bertanya dengan dirimu kan, Kak, saya udah menjelaskan. Saya tanggapi dulu lah Kak Ros, kan belum saya tanggapi. Ya, Oke? saya dulu karena lalat sudah saya bahas. Bukan, Ya, kan? sebentar, saya tanggapi dulu ini Ya. sedikit saya tanggapi. Habis itu baru kita mau ngangkat tema yang lain boleh. Baik. Ya, boleh. Saya tadi berpikir Kak Ros menunjukkan dalilnya. Ternyata bukan dalilnya, tetapi ngarangnya. Lalu, sebentar Kak Ros, tadi kan sudah ngomong. Gantian, boleh? Iya, boleh. Baik. Kemudian Kak Ros mengatakan bahwa kita ini tidak mengerti Al-Quran. Jangan ikut-ikutan saya, Kak Ros saja yang tidak mengerti. Kemudian Kak Ros mengatakan, yang mengerti itu adalah Imam Hambali, Imam Hanafi, katakan dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Waktu saya membaca Al-Quran, Kak Ros, tidak ada di dalam Al-Quran tertulis yang mengerti Al-Quran itu adalah Imam Hambal. Yang mengerti Al-Quran itu adalah Imam Hanafi. Tidak ada. Kenapa orang Islam terus-menerus memfitnah Al-Quran? Tiap hari Al-Quran difitnahnya. Kenapa saya memfitnah? Kamu yang sering memfitnah Baik, di mana Kak Ros bahwa yang paham Al-Quran itu Imam Hambali, tertulis di Quran mana? Jadi udah saya bertanya dulu ya. Kata itu di dalam apa itu Injilmu itu katanya, iya kan? Katanya darah itu bisa membantu untuk mengangkat kalian ke surga. Sementara darah itu najis. Bagi kami Islam itu suci, kecuali dalam keadaan terdesak. Itu ya kuncinya. Terdesak itu dia asbab namanya. Baik, bisa ditanggapi? Boleh? Baik. Saya rasa Kak Ros juga sama seperti saya, orang Indonesia yang mengerti tentang sejarah negara ini dan pasti pernah mendengar istilah ini. Pernah mendengar istilah bahwa kemerdekaan kita ini dibayar oleh darah para pahlawan kita? Dibayar oleh darah pahlawan. Oh, itu memperjuangkan para pahlawan lah pula memperjuangkan negara Indonesia ini. Pernah mendengar itu? Bahwa kita setelah merdeka, dibayar kemerdekaan kita ini oleh darah dan nyawa para pahlawan kita? Iya. Oke, jadi Anda percaya sekarang bahwa dengan darah kita sekarang selamat bisa hidup sekarang di Indonesia ini? Oh, berarti kiasannya itu kan di dunia. Berarti Yesusmu dengan untuk memperjuangkanmu untuk Begitu memperjuangkan juga darah dengan hanya Yesus. sebatas di Baik. dunia. Baik, Tidak ada saya ajari tentang Berarti kamu nggak kekristenan. bisa dibangkitkan ke akhirat dong. Baik, Nggak saya bisa jawab ya dibangkitkan si dengan Yesus paham darah kekristenan, Yesus ke boleh? akhirat. Baik, jadi begini, kita itu di dalam Bible ada hukum Taurat. Hukum Iya. Taurat itu berisi tuntutan kepada setiap orang untuk melaksanakannya. Dan hukumannya itu adalah kematian kalau kita tidak melakukannya. Contoh.
Ya, apa tuntutan hukum Taurat? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukannya. Makanya semua manusia menurut hukum Taurat itu berada di bawah hukuman mati. Karena tidak ada satupun yang melakukannya. Hanya satu orang yang melakukannya, yaitu Yesus. Dan itu Yesus sudah melakukan untuk kami. Makanya kami punya pemahaman seperti itu, bahwa darah Yesus telah membayar kami dari segala tuntutan segala hukum Taurat itu. Makanya kami adalah umat yang dibayar bukan dengan emas dan perak, tetapi kami umat yang dibayar oleh darah Yesus. Makanya kami selamat, kami diselamatkan oleh karena apa yang diperbuat oleh Yesus kami. Nah, sekarang saya mau tanya hal yang sama tentang darah, boleh? Baik. Di dalam Al-Quran darah halal atau haram untuk dikonsumsi? Najis. Najis atau haram. Tahukah kakak Ros bahwa darah Muhammad diminum oleh pengikutnya? Ada pernah itu, tapi kalau air wudhu dia, dengar dulu. Kalau air wudhu dia selalu ditampung bekas air wudhu gini, di bawah sana menyambut para sahabatnya, menyambut air wudhunya. Itu dia. Karena Baik. orang tuh menginginkan hasil dari air wudhunya itu untuk membersihkan lagi tuh. Oke. Karena cahaya. Oke, mengenai darah Nabi yang diminum belum pernah dengar? Belum saya pernah dengar. Baik. Saya akan coba putarkan ya mengenai darah Nabi. Bentar ya. Sebentar. Karena banyak muslim yang tidak pernah mendengar ini ya teman-teman ya. Kita putarkan sebentar. Makanya saya heran juga ya. Baik, saya putarkan sebentar ya. Boleh. Boleh, ini dari Abdul Somad ya. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususiyah. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Baik. Berarti Jadi jelas juga. kurang lebih ada proses penebusan dosa atau proses pengampunan orang tentang dengan perantaraan darah. Di dalam Kristen sudah saya jelaskan bahwa di dalam hukum Taurat juga seperti itu, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Karena dosa itu harus dibayar dengan nyawa. Kesalahan itu harus dibayar dengan nyawa. Nah, kami orang Kristen dibayar kami dengan nyawa, dengan darah. Yaitu Yesus yang melakukannya untuk kami. Nah, sementara dalam agama Islam juga ada. Tetapi bedanya kalau dalam agama Islam, minum darah. Wah, haram disentuh api neraka. Dengan cara diminum, betul? Ya, dengar penjelasan saya. Silakan. Setelah saya mendengar penjelasan Ustadz Abdul Somad tadi ya kan, kenapa? Ya, dengar ya. Yang diminum itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah mukjizat yang diturunkan Allah untuk semua umat. Paham tidak? Dia nabi, utusan. Dengar, jangan dulu dipotong. Ya, dia nabi. Nabi itu, iya kan, membantu kita baik dari doa syafaatnya itu membantu kita untuk memasukkan kita ke surga. Doa. Dengan cara minum darahnya. Ya, boleh kalau diminum bagus, berarti bagus. Berarti Karena Dracula, betul? Hah? Dracula, betul? Bukan Dracula, dia nabi. Gimana sih? Kalau si Yesus itu, Saya kasih contoh, si Kak Ros. Yesus itu Tenang, Kak Ros, manusia. tenang, Kak Ros. Kak Ros yang cantik, tenang dong. Ya. Ya, aku jelas. Baik, begini Kak Ros, begini. Kalau ada gelas berisi darah, Ya. darahnya Udin, saya minum. Klek. Berarti saya seperti Dracula, betul? Minum darah, betul? Iyalah Dracula kalau Oke. meminum. Kalau diganti darahnya Muhammad, darahnya Muhammad, saya minum. Klek. Seperti Dracula juga nggak? Tidak juga. Karena Nah, beda kan? Kalau sudah saya bilang, kalau bahas Muhammad mendadak berbeda. dengar dulu deh saya. Standar
sebenarnya harus ganda. Ya, saya mendengar dulu penjelasan kakak deh. Biar kakak jelaskan juga itu masalah Kan. Nabi Isa dan yang salib yang tercipta si Yesus kau tuh di patung itu, di apa itu di ini di tiang jemuran, ya kan? Kau jelas Yang jemuran lagi katanya. Apa jadi macam mana? Bagaimana Kak Ros? Kami membuat Kak Ros. jemuran kayak gitu, dia tiangnya baru bisa. Oke. Baik, Nah, begini Kak Ros, begini. Nah, Kalau ya dengar kalian dulu. kalau kalian sering mengatakan itu loh Tuhannya orang Kristen digantung katanya. Begini Kak Ros. Kalau Yesus digantung di tiang salib, kemudian dimakamkan, Yesus bangkit. Yang sampai hari ini masih tergantung itu Tuhannya orang Islam. Dengar dulu. Tidak percaya. Itu makanya si Yesus yang disalib tergantung itu jangan kau samakan dengan Rasulullah. Baik. Rasulullah Nabi. Hah? Baik. Yang Isa, Nabi Sekarang Isa begini itu Kak bukan Ros. Nabi Sekarang saya Isa. tanya dulu Yang Kak disalib Ros. Itu biar kau tahu. Baik, sekarang saya tanya, Semua, Tuhannya dengar siapa dulu, yang sampai dengar sedetik dulu, ini masih dengar dulu, digantung? dengar dulu. Semua para rasul, ya, semua para nabi tidak Kak Ros, saya diizinkan punya pertanyaan Allah. sederhana Kak Ros. Dengar dulu, Kak Ros, tidak diizinkan Allah baik, dibunuh baik. para Saya mau tanya manusia dulu yang sekarang pertanyaan berdosa. sederhana. dulu, Tuhannya ya. siapa Ya, yang jangan sampai dipotong sekarang cakap masih saya. digantung? Cerita saya saya jangan dipotong. Semua para nabi, ya, para nabi utusan Allah, baik Nabi Muhammad, Isa, ya kan, Ibrahim, ya kan, tidak diizinkan Allah umat yang berdosa. Ya, para umat yang berdosa membunuh para nabi. Makanya Nabi Isa itu diangkat Allah, ya, digantikan wajah si salib si Yesus yang kalian sembah itu manusia, bukan Nabi Muhammad, itu manusia. Mana ada nabi bisa dibunuh? Logika pakai otak. Mana Paham nggak? ada Nabi bisa dibunuh? Mana bisa nabi dibunuh, guys? Itu utusan Allah, kekuasaan Allah, tidak bisa dibunuh. Tak ada yang bisa. Jadi yang disalib itu adalah sama dengan dirimu, satu derajat manusia, bukan nabi. Nabi Isa nanti turun kalau Dajjal sudah keluar, ya guys. Lawan-lawan Dajjal itu adalah iblis yang paling besar adalah Dajjal. Lawan-lawannya nanti diturunkan Allah Nabi Isa, ya. Biar Sudah tahu bisa itu gantian? yang melawan Dajjal. Baik, sudah bisa gantian Kak Ros? Nah, saya menjelaskan. Jadi jangan selamanya kau jadi orang bodoh menyembah sesama dengan sederajat dengan dirimu. Itu Sudah bisa maksudnya. gantian? Nah, masa pula darahmu bisa membantu orang ke surga? Dari mana jalannya? Hanya Allah, ya, yang Sudah bisa gantian, Kak Ros? yang membuatkan neraka dan dengan surga. Itu adalah Allah yang Maha Esa, ya guys. Sudah bisa gantian? Bukan si manusia yang kamu bunuh di palang kuburan itu. Sudah Bukan. bisa gantian? Ya, boleh. Baik. Jadi, tadi saya mendengar penjelasan dari Kak Ros. Artinya Allah menggantikan orang yang disalib, wajahnya diserupakan jadi orang lain. Ya. Betul? Berarti tertipulah orang-orang, betul? Memang betul lah, sangat tertipu. Makanya Siapa yang menipu? Hah? Siapa yang menipu? Allah yang menipu kalian. Berarti Allah menipu? Iya, bukan Selamat, Allah. Allah Maha Penipu. Allah yang menjulang. Sebentar Kak Ros, tenang Kak Ros, Dengar tenang dulu. Kak Ros. Para Kak kafir. Ros tadi kan sudah ngomong. Boleh nggak saya gantian Kak Ros? Boleh? Boleh gantian? Boleh. Boleh. Jadi Allah mengganti orang lain, wajahnya diserupakan, nggak tahu siapa, tiba-tiba diganti ya orangnya. Iya. Berarti ada umat yang tertipu dan penipunya adalah Allah, betul? Bisa aja Allah kun fayakun. Oke. Kalau mau Berarti Allah menipu, betul? terjadilah. Hah? Berarti Allah menipu, betul? Karena kejahatan. Jangan karenanya dulu. Berarti Allah Karena menipu, betul? kejahatan para orang kafir yang ingin membunuh Nabi Isa. Kak Ros, tenang dulu Yang Kak ingin- Ros. ingin Tenang dulu Kak Kenapa Ros. dia dibunuh? Kenapa Waduh, tujuan Kak Ros. orang? Dengar dulu. Kak Ros, tenang Orang kafir, tenang dulu, emosinya tahan. Tarik nafas. Hembuskan. Kenapa orang kafir membunuh? Hembus, tarik nafas dulu Kak Ros, tarik nafas. Hembuskan. Dikarenakan Sudah dia tenang? ada mukjizat. Kak Ros, tenang dulu Kak Orang Ros. Quraisy dia ada ilmu. Alamak. Kak Ros cantik-cantik kok tukang marah-marah sih Kak Ros. Cobalah dulu jangan marah-marah. Boleh. Baik.
Jadi orang-orang kan hendak membunuh Isa. Lalu Ya. Allah membuat orang lain yang dia tidak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, wajahnya diganti jadi wajahnya Isa sehingga dialah yang jadi salah sasaran, betul? Iya, betul. Oke, artinya Allah menumbalkan orang lain, betul? Iya, betul. Tak salah Oke. lagi. Akibat daripada itu, tertipulah orang-orang Kristen, betul? Disangkain itu Isa, padahal bukan Isa, betul? Iya. Oke, berarti yang menipu orang Kristen siapa? Bukankah Paro menipu orang Kristen? Apa? Alamak, susah aku ikutin logikanya Kak Ros nih. Kejahatan manusia. Baik, mungkin Kak Ros tidak Apa sampai ke tujuan situ. mereka Kemudian yang membunuh kedua, Nabi Isa? masalah Ingin gantung-menggantung Kak Ros. membunuh Nabi Isa. Coba jelaskan Oke. dulu. Nah, Kak Ros, masalah gantung-menggantung. Tadi kan Kak Ros bilang, Tuhannya orang Kristen itu digantung katanya. Begini Kak Ros, kalau sampai sekarang Yesus masih digantung, berarti benar. Kami menyembah yang masih digantung, tapi Yesus naik ke surga. Nah, sekarang saya tanya, yang sampai sekarang Tuhannya masih digantung itu ternyata Tuhannya orang Islam. Gak percaya? Saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Sampai sekarang Tuhannya orang Islam masih digantung dan dijemur. Baik. Saya perbesar ya Kak Ros ya. Bacaannya apa ini Kak Ros? Kau, pantasanlah kau tak bisa kau diguyang kau Sebentar karena Kak Ros, saya tanya dulu, ini apa? Ini Bukan bacanya apa? Allah, itu Asma. Biar kau Ya, tahu ya. Asma siapa? Asma. Makanya kau baca Ya, itu. Asma siapa Kak Ros? Asma Allah. Asma Allah. itu. Allah Tuhannya siapa? Apa? Tuhannya Asma siapa? Allah. Apa? Allah Tuhannya siapa? Apa? Allah Tuhannya kami lah. Oke, benar tidak ini digantung, dijemur? Itu bukan Allah. Allah Nah, itu. kan? Susah lah Kak Ros, Kak Ros. Biar ku kasih kau dulu tauhid. Baik, Biar Kak kau Ros, tahu ini memang sehubungan betul sudah Tuhan. terlalu malam, sudah larut malam. Saya Jangan harus kau melakukan potong kegiatan dulu dulu, saya. Kak Ros. Allah itu tidak mewujudkan Sebenarnya saya dirinya. pengen lanjut terus, Jadi, teman-teman. Tapi kalau ya begini, Allah kita itu, harus... dengar dulu. Kak Ros, sedikit. Kak Ros, Jangankan dirimu. ada pesan Saya dari aja. Muhammad, Kak Ros, boleh? Dengar dulu, saya aja. Ada kalau pesan dari sempat Muhammad Allah, bahwasanya dengar, kalau sempat akal Allah wanita itu mewujudkan separuh, dirinya, aku Kak Ros. tidak mau menyembah dia. Paham kau Gini, tidak? Kak Ros, begini. Besok saya undang untuk naik lagi ke sini gimana? Oke, boleh? Baik. Mantap. Baik. Karena malam ini saya harus sudah selesai karena ada kegiatan saya. Satu pesan dari saya, Kak Ros, ada pesan dari Muhammad bahwa akal wanita itu separuh. Samalah, mulutmu aja pun macam mulut perempuan. Makanya Baik. Oke, saya Itu aja. mengundang Kak Saya Ros setelah- besok datang dengar dulu, kembali ya. Setelah saya mendengarkan kamu mengikuti kamu tuh memang luar biasa. Mantap ya, luar biasa mantap. Oke, Kak Ros, saya sudahi dulu. Pandaimu Besok kita hanya lanjut untuk lagi ya. memfitnah orang, ya kan? Oke, besok kita lanjut lagi Kak Ros ya. Oke ya, terima Oke, kasih ya. terima kasih. Saya turunkan dulu Kak Ros. Besok saya tunggu untuk datang kembali Kak Ros. Saya kasih karpet merah besok.